Anda masih bersama kami di Detak Kepri Malam. Saudara, awal bulan April 2023 menjelang Lebaran, kebakaran hebat melanda pusat perbelanjaan Plaza Botania 1 Batam Center. Si jago merah mengamuk menghanguskan barang dagangan penyewa tenan di sana. Selain kebakaran di Plaza Botania 1 pada bulan April 2023, Menko Polhukam melakukan kunjungan kerja di Kota Batam. Dalam kunjungan kerja ini, Mahfud MD memberikan atensi terhadap masalah pekerja migran Indonesia non-prosedural yang masih marak terjadi di Kepulauan Riau. Seluruh peristiwa pada bulan April 2023 telah kami rangkum dalam Lensa 2023. Pemberitaan musibah masih mewarnai bulan April 2023. Belum lagi satu pekan pada awal bulan April, musibah kebakaran terjadi di Plaza Botania 1. Tanggal 5 April dini hari saat umat muslim mempersiapkan santap sahur, mal yang berlokasi di Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota ini terbakar. Setidaknya 15 mobil pemadam kebakaran milik Pemko Batam dan PP Batam serta mobil water cannon polisi diterjunkan untuk menjinakkan si jago merah. Plaza Botania 1 ini dihuni oleh ratusan tenan yang menjual beraneka ragam kebutuhan pokok, fashion, mainan anak hingga toko aksesoris kekinian. Meski telah melibatkan belasan armada pemadam kebakaran, hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, api belum dapat dijinakkan sepenuhnya. Kebakaran ini menyisakan duka mendalam bagi pemilik kios. Selain lebaran sudah di depan mata, sebagian besar modal telah mereka belanjakan untuk persiapan jualan menjelang lebaran. Namun naas, stok barang jualan mereka habis diamuk si jago merah. Dari penuturan beberapa pedagang pakaian, masing-masing dari mereka merugi hingga 500 juta rupiah. Kebakaran yang terjadi di Plaza Botania 1 diduga berasal dari arus pendek jaringan listrik. Tenaga pengamanan di sini menyebut, jika serupa pernah terjadi sebelumnya, namun saat itu api cepat dapat dipadamkan. Dengan adanya asumsi bahwa kebakaran disebabkan oleh arus pendek, para pedagang mengharapkan adanya kompensasi dari pengelola Plaza Botania 1. Hal itu mereka anggap wajar, mengingat setiap bulan mereka rutin membayar biaya perawatan. Untuk mengakomodir permintaan pedagang terkait ganti rugi, pihak pengelola Plaza Botania 1 memberikan solusi dengan menyediakan tempat baru di Mall Botania 2. Namun terkait kompensasi ganti rugi, pihaknya akan membicarakan terlebih dahulu dengan manajemen Fanindo Group. Sama dengan wilayah lain di Indonesia, pada bulan April 2023, masyarakat Kepulauan Riau disibukkan dengan libur panjang menyambut Hari Raya Idul Fitri. Pusat-pusat perbelanjaan padat pengunjung, demikian juga simpul-simpul lalu lintas transportasi. Khusus menjelang arus mudik, Bandara Internasional Hang Nadiem Batam menambah penerbangan tujuan Padang, Palembang, Pekanbaru, Jakarta, dan kota besar lainnya. Hal itu dilakukan sebagai upaya hadapi lonjakan penumpang mudik Lebaran 1444 Hijriah. Untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, 8 titik pos pengamanan dan pos terpadu juga didirikan oleh jajaran Polresta Barelang. Pos-pos ini didirikan di pelabuhan, bandara, dan pusat keramaian saat menjelang Hari Raya Idul Fitri. Selama dilakukan operasi Ketupat Seligi, setidaknya 300 personil yang terdiri dari Polri, TNI, Satpol PP, dan lainnya dikerahkan untuk mengamankan arus mudik Lebaran tahun 2023 ini. Tidak hanya di Batam,
Menjelang arus mudik Lebaran, Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Tanjung Balai Karimun juga menggelar apel penyelenggaraan angkutan Lebaran. TNI Polri, Pelindo, Bea Cukai, pengelola kantor kesehatan pelabuhan, serta agen-agen kapal penumpang terlibat dalam apel ini. Untuk memberikan pelayanan kepada pemudik yang menggunakan sarana transportasi laut, KSOP Karimun menyiapkan 44 armada kapal penumpang. Sementara dari Kota Tanjung Pinang, 26.000 pemudik menggunakan jasa Pelabuhan Sri Bintanpura. Untuk beberapa rute kapal, calon penumpang harus rela berdesak-desakan demi mendapatkan tiket kapal laut. Peningkatan jumlah pemudik juga terlihat di Pelabuhan Batu Ampar yang digunakan sandar kapal Pelni KM Kelut. Ribuan pemudik tujuan Belawan, Medan melakukan perjalanan mudik lebih awal. Hal itu disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang memulai cuti Lebaran tahun 2023 lebih awal, yang di tanggal 19 April. Untuk pengguna jasa angkutan kapal Pelni terjadi peningkatan jumlah penumpang hingga 50% jika dibandingkan tahun 2022. Hal itu disebabkan oleh kondisi tahun 2022 yang masih dilakukan pembatasan kegiatan masyarakat untuk pengendalian pandemi COVID-19. Pada bulan April 2023, pemberitaan media di Kota Batam masih dihiasi dengan adanya dugaan keterlibatan oknum aparat dalam praktek penyelundupan pekerja migran Indonesia secara ilegal melalui Kota Batam. Setidaknya hal itu diperkuat oleh kedatangan orang nomor 1 di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia yang turun ke Kota Batam. Menteri Mahfud MD melakukan sidak dan melihat langsung beberapa simpul tempat yang diduga menjadi pintu pemberangkatan PMI ilegal ke luar negeri. Kepada wartawan, Menko Polhukam Mahfud MD menyebut telah mengantongi sejumlah nama yang terlibat dalam perdagangan orang bermodus tawaran bekerja sebagai pekerja migran Indonesia. Hal itu disampaikan Mahfud MD saat menyambangi shelter Santa Maria yang dikelola Komisi Keadilan dan Perdamaian Pastoral Migran dan Perantau Keuskupan Pangkal Pinang Sekupang Batam. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia menyebutkan 3 daerah yang menjadi jalur penyelundupan PMI ilegal. Ketiga daerah tersebut diantaranya Sumatera Utara, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Utara. Menurut Mahfud, para sindikat menggunakan kode manifest kapal untuk menandai PMI ilegal yang akan berangkat. Berdasarkan data yang dipaparkan oleh Mahfud MD dalam diskusi publik perang melawan penempatan PMI ilegal, jumlah warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri saat ini mencapai 9 juta orang. Yang terdata di BP2MI hanya 4,6 juta orang. Mirisnya lagi, 85% kasus tindak pidana perdagangan orang terjadi di daerah perbatasan seperti Kepri. Jika ditotalkan pada tahun 2022, jumlah korban tindak pidana perdagangan orang mencapai 1.262 orang.